Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan kedua rekan saya akan memaparkan materi yang berjudul wakaf finer. Yang pertama, pengertiannya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut bahasa, kata al-wakaf berarti al-habsu, menahan, atau al-man'u, menahan. Kata al-wakaf merupakan masdar dari kalimat wakaftu al-dabbah wakfan yang bermakna habatstuha fi sabilillah. Aku mewakafkan di jalan Allah. Orang yang mewakafkan adalah wakif, sedangkan benda yang diwakafkan adalah mauquf. Menurut Monzerkaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dengan kebaikan umum maupun khusus. Menurut para mahjab Hanafi, menahan harta tetap menjadi milik wakil dan disedekahkan hasilnya atau manfaatnya. Mazhab Maliki memberikan manfaat suatu pada batas waktu keberadaannya. Kebersamaan tetapnya wakaf dalam pemilikan si pemberinya, meski hanya perkiraan. Mazhab Syafi'i menahan harta yang dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokok harta dengan memutuskan pemilikan barang tersebut untuk disalurkan pada pihak yang dibolehkan menerimanya. Mazhab Hambali menahan wakaf dan menyalurkan hasilnya. Wakafpreneur adalah sebuah gerakan aktivis entrepreneur yang mendukung perwakafan agar wakaf memberikan added value, nilai tambah, dan value creation, nilai baru dengan orientasi yang mapan, ruhiyah atau akhirat, rupiah atau dunia. Selama ini, secara tradisional wakaf hanya dikenal ekosistemnya sedemikian sederhana, yakni seputar 3M, madrasah, musola, dan makam. Dengan perkembangan zaman, alangkah baiknya jika dilakukan inovasi wakaf agar harta wakaf lebih produktif. Bagaimana caranya agar inovasi wakaf bisa dilakukan? Di sini ada 5 strategi pengembangan inovasi wakaf, yaitu config, creative, convert, kompeten, dan complete. Bisa juga disebut dengan 5C. Nah, yang pertama config. Config ini merupakan kampanye atau sosialisasi dan literasi tentang pengetahuan wakaf, atau bisa juga dengan istilah edukasi wakaf. Kampanye atau edukasi wakaf harus menyasar ke berbagai kalangan masyarakat, baik generasi anak-anak, generasi muda atau milenial, dan generasi tua atau kolonial. Strategi ini perlu dilakukan dengan cara online dan offline. Kalau secara online-nya ini dengan cara sosial media, yaitu dengan Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, website, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan offline, bisa ke sekolah-sekolah, seminar, konferensi, serta wakaf waste to campus. Nah, jika strategi ini berjalan dengan terus-menerus, sehingga semuanya terpapar pengetahuan dan informasi tentang wakaf. Strategi yang kedua yaitu Create. Ini merupakan program untuk mendukung ekosistem wakaf yang terdiri atas wakif, najir, mauquf alaih, dan mauquf bih. Program ini membuka kolaborasi dengan wakaf finer, bootcamp, yang bertujuan mencari talenta wirausahawan agar terlibat sejak awal dengan para wakif, najir, dan mauquf alaih.
sehingga mereka itu mengerti persoalan ini di kalangan milenial. Selanjutnya, menciptakan talenta yang mampu mengembangkan program atau aplikasi menarik melibatkan user experience untuk mencari berbagai produk wakaf kreatif dengan mengembangkan talenta di bidang teknologi dan inovasi wakaf. Yang ketiga, convert. Ini program untuk memproduktifkan aset yang belum produktif agar menjadi lebih produktif. Banyak sekali aset wakaf berpuluh-puluh hektar yang belum dikembangkan secara produktif. Ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk potensi yang sedemikian besar. Yang keempat, kompeten. Ini merupakan proses pengembangan kapasitas Najir. Bagaimana Najir ini dapat dipercaya dan kompeten. Dengan program ini, dapat melakukan pelatihan agar kualitas pengelolaan wakaf atau Najir itu meningkat di bidang manajemen wakaf, supervisi mentoring, dan coaching tentang wakaf. Meningkatkan pengetahuan syariah dan skill manajemen keuangan, branding, dan reporting, serta akuntansi wakaf. Dengan menguatkan kompetensi ini, insya Allah akan mampu menjadikan amanah umat sebagai Najir, yaitu dapat memproduktifkan harta wakaf. Nah, yang terakhir yaitu kelima, completely. Ini adalah program untuk memadukan seluruh strategi yang 4 itu agar sesuai dengan undang-undang atau peraturan tentang wakaf. Para Najir ini wajib memahami berbagai inovasi wakaf, namun tetap sesuai koridor legalitas dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga inovasi menjadi langkah yang dapat dipercaya. Selanjutnya di sini ada kompetensi Najir social entrepreneur. Di sini ada 3, yang pertama knowledge, skill, dan attitude. Yang pertama knowledge. Knowledge secara umum meliputi 2 hal, yaitu fakta yang dipelajari seseorang dan strategi bagaimana fakta tersebut digunakan. Yang kedua skill. Skill merupakan hasil dari berulang kali menerapkan pengetahuan dan kemampuan. Yang ketiga attitude. Tingkat kompetensi SDM ditentukan juga oleh sikap positif dan negatifnya yang dimilikinya, yang menentukan bagaimana mereka berperilaku dengan cara tertentu pada suatu objek atau kejadian. Oke, cukup sekian pemaparan yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.